年期8年，只想够了！宗主，却只成了虚语，你要如何应战？Halo guys, welcome back to KD Universe. Dan seperti biasa, kita bakal melanjutkan Wang Lin di hari Minggu malam ini. Nah, tibalah saatnya bagi Wang Lin untuk membangkitkan limuan kekasihnya guys. Ini untuk kedua kalinya dia coba bangkitkan nih. Yang berarti Wang Lin juga akan melawan kesengsaraan surgawi lagi. Wah, yang udah nonton spoiler buatan Mimin pasti tahu hasil akhirnya seperti apa. So, maka dari itu, kita pun masuk ke intro ya guys ya. Hehehe. 不会死，就具备了如此威力。 Wang Lin setelah membantai leluhur klan troll, dia dalam perjalanan di ruang hampa melihat harta-harta yang dia dapatkan dari leluhur Wu. Ada setetes esensi emas yang bisa memperkuat tubuh asli. Namun tiba-tiba, dia mendengar ada suara tertawa seorang wanita. Dan muncullah wanita itu dari harta curiannya guys. Namanya adalah Meiji. Cantik sekali. Dia menggoda-goda Wang Lin guys. Bahaya nih wanita seperti ini. Tapi Wang Lin tidak tergoda dan langsung mencekik dia. Meiji menjelaskan dia sudah terjebak ribuan tahun di dalam harta itu. Untungnya Wang Lin bisa menahan sihir penggoda dari Meiji guys. Soalnya kalau kalian lihat, ada pola bunga di dahinya gitu. Nah, itu adalah bentuk sihir magis penggoda, sama dengan miliknya Liu Mei. Wang Lin mengembalikannya ke dalam harta dan segera pergi dari sana. Sementara itu, Zhou Ru bersama si harimau putih yaitu Xiao Pai sedang asik memburu beruang coklat. Beruang coklat ketakutan tetapi tidak bisa kabur. Akhirnya dia pun mencoba melawan guys. Untung aja harimau putih sangatlah dahsyat, melumpuhkan sang beruang dan langsung jadi bawahannya. Namun tiba-tiba, mereka merasa aura kuat yang muncul, yang ternyata itu adalah Wang Lin. Wang Lin sudah kembali, tapi Zhou Ru mencari-cari benda dari Wang Lin gitu guys. Oh iya, dulu sebelum dia pergi, Wang Lin berjanji akan membawakan dia harimau putih yang lebih kuat. Tapi dia lupa dan tidak membawakan satu pun. Maka Wang Lin berniat membawa dia ke tempat memburu harimau yang lebih bagus. Singkat cerita, mereka pun melakukan perjalanan. Di satu sisi, dia khawatir akan keadaan limuan dan Zhou Ru. Akan lebih baik bagi mereka meninggalkan planet Phoenix selama beberapa tahun ke depan. Karena cepat atau lambat, rumor Wang Lin membantai Li Yuanfeng bersama leluhur klan troll itu pasti bakal tersebar. Dan ujung-ujungnya menarik perhatian orang-orang kuat nanti. Sehingga Wang Lin berbohong kepada Zhou Ru pergi ke tempat harimau besar berada. Yang sebenarnya dia pergi menjauh dari planet Phoenix untuk membangkitkan limuan guys. Singkat cerita, mereka sampai ke tempat yang bernama Bintang Bulan. Di sini Wang Lin menggunakan pedang terbangnya membentuk rumah baru dengan batu-batu yang ada di sana. Buset, sakti benar. Auto senanglah si Zhou Ru ya kan, langsung berkeliling di tempat itu. Wang Lin menanamkan pagoda pelindung agar mereka aman. Dia juga menanamkan tubuh dewa kunonya ke dalam tanah untuk memperkuat dirinya. Sebentar lagi Zhou Ru akan berumur 18 tahun. Dan ketika itu tiba, maka kesengsaraan surgawi bakal muncul. Karena ingatannya limuan bakalan pulih. Sisa waktunya sekitar 6 tahunan lagi. 6 tahun di Tonghua cepat guys. Mereka terus hidup di sana dengan sangat bahagia. Bahkan berhasil mendapatkan harimau ungu. Lucu sekali. Ketika malam, Wang Lin terus berpikir gimana cara dia melawan kesengsaraan surgawi. Dulu ketika dia lawan,
Kekuatan surgawi sangatlah kuat. Bahkan sudah bergabung dengan tubuh asli, itu tetap nggak mampu guys. Tapi kali ini bakal berbeda nih. Dia bakal mempersiapkan lebih matang dalam perang. Tidak berasa waktu terus berlalu, 4 tahun sudah dilewati. Chouru pun udah makin dewasa. Wah, ini bentar lagi nih guys. Setiap malam dia mendapatkan mimpi buruk. Melihat sosok wanita di dalam pikirannya. Sosok wanita itu keluar dari bongkahan es. Dan sebaliknya membuat dirinya tenggelam. Wah, itu pasti jiwanya Li Muwan guys. Untung saja Wang Li membangunkan dia dari mimpi buruk itu. Chouru dengan ketakutan menceritakan sepertinya ada orang lain di dalam tubuhnya. Auto kagetlah si Wang Lin ya kan. Selama bertahun-tahun ini Chouru selalu bermimpi ada wanita misterius di dalam tubuhnya. Dan setiap wanita itu bangun, maka dia bakal mengambil kesadarannya dan membuat Chouru itu menghilang. Wang Li mengecek ke dalam dirinya dan apa yang dia lihat guys. Ternyata di dalam tubuhnya Chouru terdapat 2 jiwa. Waduh. Awalnya si Wang Lin mengira setelah dia memasukkan jiwanya Muwan ke dalam janin sang ibu, di saat itu harusnya belum ada jiwanya Chouru. Tapi ternyata sudah ada isinya guys. Yang berarti, jikalau sampai Muwan berhasil bangkit sepenuhnya, otomatis jiwanya Chouru itu bakal ditelan oleh Li Muwan. Sehingga Wang Lin harus memilih salah satu nih. Memilih Chouru ataukah memilih Li Muwan? Dia jadi galau guys. Di satu sisi kan dia tidak tega mengorbankan Chouru yang sangat dia sayangi. Wang Lin pun masuk ke dalam mutiara surgawi. Di sana dia mencari metode agar keduanya bisa selamat. Semua metode kuno dia cari, berhari-hari dia habiskan mencari metode itu. Tiada tidur, tiada makan, tiada mandi, bahkan tiada kencing. Chouru sampai kesepian sendirian di luar guys. Sampai akhirnya dia menemukan satu metode yang mungkin bisa membantu. Metode apakah itu akan dijelaskan nanti. Tidak lama dari itu dia menghampiri Chouru. Chouru udah kangen banget. Wang Li segera mengatakan dan menjelaskannya sebenarnya. Di dalam tubuhnya Chouru terdapat orang lain. Namanya adalah Li Muwan. Dan Li Muwan adalah kekasihnya Wang Lin. Auto kagetlah si Chouru ya kan. Awalnya Wang Lin kira Chouru adalah Muwan dan Muwan adalah Chouru. Dia kiranya si Muwan itu masih lupa ingatan doang guys. Tapi nggak disangka ternyata ada 2 jiwa. Kebetulan Wang Lin mendapatkan satu metode yang bisa membantu. Pertama, dia akan menyegel jiwanya Chouru. Dan ketika Muwan bangun, dia akan menguasai tubuhnya ini. Setelah itu, Wang Lin akan melawan kesengsaraan surgawi dan kalau berhasil, dia akan mencarikan tubuh baru untuk Chouru. Sehingga nanti tubuh baru itu dimasukkan jiwanya Chouru gitu guys. Tentu Chouru bersedih. Saat kecil, dia sering bermimpi soal seorang wanita. Dan awalnya Chouru menganggap itu adalah kakaknya guys. Tapi yang ternyata itu adalah Li Muwan. Waktu pun sudah tidak banyak, Wang Li menyuruh dia untuk beristirahat. Ketika Wang Li menyendiri, dia selalu bertanya-tanya di atas kepalanya. Kalau Li Muwan yang disuruh memilih, kira-kira pilihan apa dan keputusan apa yang bakal dia ambil. Karena satu-satunya metode yang didapatkan itu cuma satu doang guys. Yaitu yang tadi, memisahkan jiwa. Chouru yang sendirian juga terus bersedih. Menitipkan pesan kepada Xiao Pai nanti setelah dia pergi, dia bakal menyuruh Wang Lin untuk mengirimkan si Xiao Pai ke dalam hutan. Tapi pertanyaannya satu yang tidak bisa dijawab. Apakah setelah aku pergi, kau akan merindukanku? Kata Chouru kepada Xiao Pai. Sedih banget ya guys. Nggak bisa jawab karena si Xiao Pai nggak bisa ngomong. Nggak jadi sedih dong. Ketika malamnya, Xiao Pai pergi ke sebuah gunung. Dia mencari buah pemecah jiwa dan akhirnya ketemu. Xiao Pai mengambil buah itu lalu diserahkan kepada Chouru, menyuruh dia makan guys. Tapi dia kembali dengan penuh luka gara-gara terlalu banyak jatuh dari tebing. Luar biasa banget. Tapi belum sempat Chouru makan, langsung Wang Lin hancurkan.
Jadi buah itu bisa menghancurkan jiwanya Limuan dan menyelamatkan Chouru dari kebangkitan. Melihat Wang Lin kesal, Chouru memohon agar jangan menyakiti Xiao Pai. Tapi nyatanya si Wang Lin menyembuhkan dia guys. Chouru walaupun sedih, dia mengatakan gak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku tahu apa yang harus aku lakukan, kata dia. Selama berhari-hari, dia menjalani hari dengan sangat sedih. Semakin dekat dengan hari kebangkitan Limuan, semakin sering pula si Chouru itu kehilangan kesadaran guys, alias tertidur. Bahkan sekarang dalam hitungan beberapa jam, dia bisa tertidur beberapa kali. Di sisi lain, Wang Lin sudah menyiapkan senjata-senjata untuk bersiap tempur. Walaupun senjata-senjata ini kuat, tapi tetap ada kekurangannya guys. Satu kesalahan aja dia melawan kesengsaraan surgawi, maka semua rencananya itu bakal gagal total. Sehingga dimulailah proses pembentukan pelindung di sana. Singkat cerita, 2 tahun pun berlalu. Sudah masuk hitungan hari agar Limuan bangkit. Wang Lin terus memperhatikan jiwanya Muan di dalam dirinya Chouru. Walaupun dia merasakan senang dan tidak sabar, ya di satu sisi dia juga sedih. Wang Lin menghampiri Chouru dan berjanji akan mencarikan tubuh baru yang lebih bagus. Nanti akan dia kembalikan juga semua harta yang Chouru titipkan. Chouru ingin tahu cerita Wang Lin dan Limuan guys. Dengan singkat dan jujurnya, Wang Lin menceritakan pertemuan mereka berdua itu secara ketidaksengajaan. Tapi semuanya berakhir, seakan-akan semuanya udah ditakdirkan gitu guys. Saat itu Wang Lin cumalah praktisi lemah. Tapi untuk pertama kalinya, dia melihat seorang wanita yang turun tangan dengan tulus melindungi dia. Jadi selain orang tuanya, Limuan adalah satu-satunya orang pertama yang turun tangan melindungi Wang Lin dengan tulus. Itulah kenapa Wang Lin sangat mencintai dia guys. Tapi di tengah cerita itu, Chouru tertidur. Dan perlahan jiwanya Muan juga menunjukkan tanda-tanda pergerakan. Itu tandanya udah mau bangun nih guys, wow. Wang Lin tanpa sadar terus bercerita semuanya. Dan cerita itu berhasil membuat Muan meneteskan air mata. Dari dalam lubuk hatinya dia bisa mendengar guys. Pada akhirnya matanya pun secara perlahan terbuka. Ketika jiwanya bangkit, dia pun sepenuhnya menguasai tubuhnya Chouru. Tapi baru aja mau senang-senang, baru mau reunian guys, tiba-tiba muncullah kesengsaraan surgawi. Dan Muan mengatakan, "Kau sudah membohongiku." Hah? Kok membohongiku? Berdasarkan analisa Mimin, Muan itu mengira guys kalau dia bangkit tanpa perlu mengorbankan orang lain. Tapi ternyata hari ini dia harus mengorbankan jiwanya Chouru. Itulah alasan kenapa dia sedih. Secara kita tahu Muan itu adalah wanita dan gadis yang baik hati. Ini sebenarnya udah pernah Mimin bahas. Hasil akhir dari kebangkitannya Limuan ada di bagian spoiler guys. Ya udah nonton pasti tahu gimana hasilnya. Nanti Mimin taruh linknya di kolom komentar, oke? Mimin pin ya. Nah oke, kalau gitu Mimin kasih sedikit cuplikan aja buat kalian yang belum tahu nih. Singkatnya, kesengsaraan surgawi muncul guys. Wang Lin langsung melawannya dengan semua kekuatan yang dia miliki. Tapi walaupun dia menggunakan kekuatan domain hidup dan mati sekalipun, itu nggak cukup. Sebaliknya, kesengsaraan surgawi juga bisa menggunakan kekuatan tersebut. Sehingga terjadilah pertarungan sengit di antara mereka guys. Wow. Sampai-sampai Muan tidak kuat melihat Wang Lin yang sekarat, tersiksa sedemikian rupa. Dia melepaskan jiwanya dari tubuh Chouru, lalu berjalan keluar dari perlindungan. Wang Lin pun berteriak, "Tidak!" Karena guys, masalahnya kalau jiwanya keluar dari perlindungan, otomatis dia bisa meninggoy, jiwanya hancur, dan ujung-ujungnya kebangkitannya itu gagal. Wah, kacau ini ya guys ya. Apakah Muan bakal gagal dibangkitkan? Yang udah tahu bagian spoiler buatan Mimin pasti tahu tuh gimana hasilnya.
So kita tunggu lagi di part 92 siang nih, RPG Immortal yang rilis lagi di minggu depan, oke? Satu hal yang pasti cuma di sini ya guys, KD Universe. Thank you buat kalian sudah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.